Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusasaan. Pengambilan keputusan. Mengapa topik ini sangat penting? Karena setiap hari kita semua mengambil keputusan, mulai dari hal-hal sederhana seperti memilih baju yang akan dipakai, sampai hal besar seperti menentukan arah karir, strategi bisnis, atau kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, kualitas hidup dan keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kualitas keputusan yang akan kita ambil. Pengertian pengambilan keputusan. Secara sederhana, pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah memilih satu alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan dari Herbert Simon menjelaskan bahwa proses ini meliputi 3 tahap utama, yaitu intelijen, desain, dan pilihan. Mulai dari mengenali masalah, merancang solusi, hingga memilih solusi terbaik. Jadi pada intinya pengambilan keputusan adalah seni dan ilmu memilih yang terbaik di antara banyak pilihan. Lalu tujuan pengambilan keputusan. Tujuan utama dari pengambilan keputusan adalah menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Selain itu juga untuk mengoptimalkan sumber daya seperti waktu dan tenaga, mengurangi intensitas, menentukan arah tindakan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Contohnya, seorang manajer harus memutuskan apakah akan membuka cabang baru di kota lain. Dengan keputusan yang tepat, perusahaan bisa tumbuh lebih cepat dan menghindari kerugian. Lalu ada tahapan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan biasanya melalui 7 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah menentukan apa sebenarnya masalah yang akan dihadapi. Sebagai contoh, penjualannya menurun, tetapi perlu diketahui mengapa. Apakah karena harga, kualitas, atau pesaing baru? Lalu yang kedua, pengumpulan informasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, survei pelanggan, atau observasi lapangan. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Menyusun berbagai pilihan solusi, misalnya menaikkan promosi, menurunkan harga, atau meluncurkan produk baru. Yang keempat, evaluasi alternatif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Memilih opsi yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi organisasi. Yang keenam, adanya implementasi keputusan. Batasan keputusan tersebut di lapangan. Yang ketujuh, evaluasi hasil. Melihat apakah keputusan yang diambil sudah efektif atau perlu diperbaiki. Sebagai contoh, sebuah restoran mengalami penurunan pelanggan. Setelah menghancurkan data, manajer memutuskan untuk memperbarui menu dan meningkatkan promosi digital. Dalam 2 bulan, jumlah pelanggan meningkat hingga 30%. Itu menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data dan evaluasi yang baik. Lalu ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa dipecahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Seperti keputusan terprogram yang mana bersifat rutin dan berulang. Contohnya bagian HR menentukan jadwal shift karyawan setiap bulan. Lalu keputusan tidak terprogram yang mana keputusan ini bersifat unik dan tidak memiliki prosedur tetap. Misalnya CEO memutuskan untuk merger dengan perusahaan lain. Lalu adanya berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, strategi diambil oleh manajemen puncak seperti keputusan membuka pabrik baru di luar negeri.
Lalu yang kedua, adanya taktis diambil oleh manajer menengah, misalnya menentukan strategi promosi produk baru. Yang ketiga, adanya operasional dilakukan oleh manajer bawah seperti menyusun jadwal kerja harian. Berdasarkan situasi, keputusan tertentu semua informasi jelas, misalnya membeli bahan baku dari supplier yang sudah pasti kualitasnya. Lalu keputusan beresiko, ada kemungkinan hasil yang berbeda, misalnya investasi di saham. Lalu keputusan tidak pasti, tidak ada data pasti, misalnya memutuskan strategi di tengah krisis pandemi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan antara lain yang pertama itu informasi. Tanpa data yang akurat, keputusan bisa salah arah. Yang kedua ada pengalaman masa lalu membantu dalam menilai risiko. Yang ketiga, nilai dan preferensi pribadi. Apa yang dianggap penting oleh pengambil keputusan. Yang keempat, waktu. Tekanan waktu dapat mempengaruhi kualitas keputusan. Yang kelima, lingkungan dan budaya organisasi. Misalnya organisasi yang terbuka biasanya lebih partisipatif dalam mengambil keputusan. Contoh, seorang kepala sekolah yang harus memutuskan apakah kegiatan belajar akan dilakukan secara berani atau tatap muka. Ia harus mempertimbangkan data kesehatan, kesiapan guru, dan kondisi siswa. Lalu ada model atau pendekatan pengambilan keputusan. Ada beberapa model pengambilan keputusan yang umum digunakan. Yang pertama itu model rasional berdasarkan logika dan analisis data. Contoh cocok untuk keputusan bisnis dan finansial. Yang kedua itu ada model intuitif berdasarkan perasaan atau intuisi, yang mana sering digunakan oleh orang yang berpengalaman. Yang ketiga ada model partisipatif, yang mana melibatkan banyak pihak seperti rapat tim untuk menentukan strategi bersama. Yang keempat ada model behavior, mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir rasional, jadi keputusan seringkali kompromi. Yang kelima ada model garbage can, yang dari James March, menjelaskan keputusan yang terjadi secara acak karena banyaknya masalah dan solusi muncul secara bersamaan, seperti sering terjadi di organisasi besar atau birokrasi. Lalu ada contoh kasus spesifik seperti perusahaan Gojek. Pada saat pandemi COVID-19, jumlah pesanan transportasi online menurun drastis. Manajemen harus mengambil keputusan cepat apakah tetap fokus pada transportasi atau beralih ke layanan yang lain. Mereka mengumpulkan data, menganalisis tren, lalu memutuskan untuk memperkuat layanan pesanan antar makanan dan logistik seperti GoFood dan GoSend. Hasilnya, Gojek justru mengalami pertumbuhan di tengah krisis. Dari sini kita belajar bahwa keputusan yang berdasarkan data, analisis, dan keberanian untuk beradaptasi bisa menyelamatkan bahkan mengembangkan bisnis di masa sulit. Sebagai kesimpulannya, pengambilan keputusan adalah inti dari kepemimpinan dan manajemen. Proses ini menuntut kita untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, mempertimbangkan resiko, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Keputusan yang baik tidak selalu merupakan keputusan yang sempurna, namun keputusan yang diambil dengan dasar yang logis dan niat untuk memperbaiki hasil dari waktu ke waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.